dia berbisnis misalnya sambil dia belajar supaya dia kuat di dalam bisnisnya. Itu kan dia sudah dapat unsur ibadah kan. Masya Allah, bener. Kita kasih solusi. Berarti nanti juga kalau memang kita gotong royong sesama umat Islam bikin sesuatu gitu ya, dalam artian satu bikin ya tadi perusahaan, kita saling bangun, yang nantinya juga bisa nggak Sat kira-kira untuk kita dilirik oleh ya negara kita sendiri gitu ya, bahwa nantinya bisa memperkuatkan ekonomi negara Indonesia gitu Sat. Ya, itu luar biasa memang kalau pebisnis berpikir ke sana, itu luar biasa. Jadi harusnya kita sebagai warga negara juga ketika kita berbisnis, kita melihat sudut manfaat itu lebih besar daripada itu. Karena bumi yang kita pijak ini itu akan bersaksi di depan Allah pada hari kiamat. Masya Allah. Langit yang menuduhi kita juga bersaksi. Ya, karena itu kan dikatakan di surah yang kita semua hafal ya, tentang bumi pada hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu dia kabarkan tentang berita apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita berbisnis pun akan dicatat, bumi bercerita tentang apa yang kita lakukan. Jadi semakin banyak manfaat yang kita kerjakan, semakin besar kekuatan dari manfaat tersebut untuk masyarakat dan untuk menjaga kebersamaan di dalam sebuah negeri. Itu hal-hal yang sangat ditekankan di dalam syariat. Karena itu syariat ini pokoknya kan menjaga kebersamaan, betul. menjaga ketenangan, menjaga keamanan. Nah, itu faktor ekonomi juga ada andil besar di dalam hal itu. Masya Allah. Apakah memang ini dilakukan juga para sahabat Sat? Mungkin ada satu sirah yang kita tahu kan, mungkin kan pedagang yang kita tahu ya pengusaha Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Apa memang ternyata visi misi yang para sahabat yang lain atau bahkan mungkin beliau juga, yaitu memang tujuannya adalah membantu perekonomian negara tersebut. Kalau untuk contoh di sini misalnya Indonesia. Nah, apakah cerita di tersebut mungkin ada Sat? Ya itu tidak diragukan ya. Itu bukan cerita di tengah para sahabat saja. Bahkan itu ada ayat-ayat Al-Quran, hadits Rasulullah SAW. Ya para sahabat memang melaksanakan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Nah itu di surah Nur misalnya ketika disebutkan orang yang beribadah di masjid, bertasbih pada Allah siang, pagi dan petang, kan dikatakan rijalun la tulhihim tijaratun. Adalah mereka yang beribadah ini sekelompok lelaki yang tidak disibukkan oleh perniagaan. Jadi apa kata tidak disibukkan oleh perniagaan? Dia beribadah, berdagang juga. Perniagaannya tidak menyibukkan dia dari ibadah. Jadi tidak disebut seorang lelaki saja tidak ada dagangnya. Ya. Iya. Jadi berarti artinya memang kita sah-sah aja juga berniaga, berdagang. Iya, justru di pintu berniaga itu banyak dari pintu ketaatan dan amalan solih. Ya, jadi kalau mau dihitung pintu ketaatan dan amalan solih di situ besar sekali. Mungkin bisa kita hitung ribuan nanti dari pintu ketaatan dan amalan solih. Cuma itu kan kepandaian kita saja. Jadi maksudnya kepandaian di dalam menghadirkan niat yang baik. Kemudian juga ya harus ada bekal-bekal dari ilmu syar'i. Nah, misalnya kita mau bisnis nih. Iya. Kan perlu tahu hukum-hukum seputar bisnis kan? Iya betul. Sampai Umar bilang jangan ada yang dekat ke pasar kami orang yang tidak paham hukum riba. Ya karena khawatir nanti kalau dia masuk ke bisnis dia ternyata berbuat riba merugikan orang-orang, dia nggak sadar. Nah, itu kan bisa merusak perekonomian kan? Iya betul. Makanya berantakan. Oleh Umar disuruh belajar. Nah, itu kan pintu ibadah artinya. Dia sebelum bisnis dia belajar. Dia berbisnis misalnya sambil dia belajar supaya dia kuat di dalam bisnisnya. Itu kan dia sudah dapat unsur ibadah kan. Masya Allah, bener. Kita kasih solusi.